tadi dengan Nopal ada belajar bab tentang kedermawanan Nabi dan perbuatan yang sangat ma'ruf dan memperbanyaknya perbuatan ma'ruf tadi pada bulan Ramadan dan menambah ngegas, digas lagi. Kalau di awal 1 sampai 20 itu ya malu 10 pertama, 10 setengah pertengahan, 10 terakhir, 10 pertama dan kedua itu Nabi pemurah. Iya, sangat pemurah. Ajwad ya. Ini kenapa Nabi, apa alasan Nabi memperbanyak? Karena ketika itu dia dijumpai oleh Jibril alaihissalam. Ya. Babul Jawad. Babul Jawad wa fi'lul ma'rufi. Bercerita tentang pemurah kedermawanan Nabi dan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf yang dilakukan Nabi dan memperbanyak daripada kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan. Iksaru minal khairi fi syahri Ramadana wa ziyadah min zalik, dan menambah perbuatan yang bagus, dermawan dan kebaikan pada 10 terakhir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dengar ya. Kita ulang lagi sedikit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu dari anaknya paman Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas. Siapa Abbas ini? Saudara bapaknya Nabi. Saudara bapak Nabi. Ya, paman Nabi. Abbas ini paman Nabi. Jadi anaknya bernama Abdul. Jadi Abdullah ini apa Nabi nih? Saudara sepupu anak pamannya, sepupu lah, kayak si Fajar dengan Nabi lah, kayak Ampis dengan si Aldi lah, kayak si Harun lah. Nabi dengan Abdullah bin Abbas itu sama dengan Muhammad Haris Tambunan bin Ervin dengan Fajar bin Edi Tambunan. Sama-sama Tambunan. Ya, sama-sama Abdul Muthalib itu. Bapaknya sama Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib. Kan ya sama itu. Ya. Karena Rasulullah SAW ajwadan nasi, adalah Rasulullah SAW itu adalah manusia yang sangat dermawan. Dan kedermawanan itu berada ketika bulan Ramadan. Ketika waktu Jibril menjumpai Nabi, adalah Jibril alaihissalam menjumpai Nabi, ya, mendatangi Nabi pada setiap malam. Berarti kalau puasa 30 malam, 30 hari ya 30 malam Jibril jumpa. Setiap malam ini. Wa kana yalqa, adalah Nabi itu, adalah Jibril alaihissalam, yalqahu Jibrilu fi kulli lailatin, pada setiap malam, min Ramadan, pada bulan Ramadan. Wa yudarisuhu, maka Jibril itu mengajari Nabi Al-Quran, mengulang-ulang menghafalkan Al-Quran, memperbaiki Al-Quran, memutkinkan Al-Quran. Ya. Fala Rasulullah SAW, sungguh Rasulullah SAW, hina Jibrilu alaihi salam yalqa, di waktu Jibril alaihi salam menjumpai Nabi, ajwadu bil khair, maka Nabi serta merta berbuat dermawan, berbuat manusia yang sangat pemurah dengan kebaikan, melebihi pemurahnya, kencangnya kedermawanan Nabi itu ibarat angin yang berhembus, bahkan melebihi angin yang berhembus kencang. Ya, bil khairi minar rihi al mursalati, muttafaqun alaih. Kemudian dalil yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu idza dakhala
Ya, idza dakhala al-ashra ahyal laila. Apabila masuk malam 10 terakhir, maka malam 10 terakhir. Apa ini? Masya Allah. Barakallahu fiik. Dingin. Apa tahu? Agar-agar lah. Sama mie cam-cam ya. Enak mie cam-cam. Jadi begitu. Mungkin Ummu sama abinya mencontoh Nabi ya. Ini mencontoh Nabi berarti. Aisyah sallallahu alaihi wasallam atau Ibnu Abbas ya, apa kata Ibnu Abbas menceritakan tentang Nabi adalah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwadan nasi, manusia yang sangat pemurah. Dan kedermawanan kepemurahan itu berada ketika bulan Ramadan. Kapan lagi di bulan Ramadan? Ketika malam, ketika Jibril menjumpai Nabi setiap malam Ramadan. Maka Nabi itu sangat melakukan kedermawanan, memuliakan hamba-hamba Allah yang mulia. Malaikat kan mulia. Masa berlaku hina, pelit-pelit? Tak mungkin lah. Malulah sama Jibril. Jibril jumpa sama Nabi, Nabi pelit. Tak mungkin kan? Nah, Nabi bahkan menambah kedermawanannya ketika Jibril alaihissalam menghadap menjumpai Nabi, mendatangi Nabi. Ya. Kemudian bab selanjutnya babun nahyi an taqdim Ramadan bisami ba'da nisfu Sya'ban illa liman wasalahu bima qablah aw wafaqa 'adah lahu bi anna kana 'adathu shamal itsnain wal khamis faqat fawaqah. Melarang bab tentang larangan mendahului Ramadan dengan puasa sesudah nisfu Sya'ban, setengah Ramadan, setengah Sya'ban. Illa kecuali bagi orang yang membiasakan. Kalau memang terbiasa dia puasa di bulan itu tidak apa-apa. Tapi kalau separuh Ramadan akhir aja tidak bisa. Kalau dia biasakan melaksanakan puasa tidak masalah. Atau adat. Ya. Bagaimana contohnya ini? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiya nisfun, apabila bulan Sya'ban tinggal separuh lagi, fala tasumu, jangan kamu berpuasa. Rawahu Tirmizi wa qala hadits hasan sahih. Dari Abi Yaqzan Imar bin Yasir radhiyallahu anhu maka al-yawm al-lail yashakku fi faqad asaba Qasim. Ya. Barang siapa yang mempuasakan hari, ya, meragukan padanya sudah masuk hilal apa belum ya. Man shamal yaumal ladzi yushakku fi, siapa yang berpuasa Ramadan yang ketika itu ragu dia. Ini memang sudah masuk hilal apa belum ini? Ragu dia. Kalau ragu tinggalkan aja, jangan puasa. Kalau ragu jangan puasa. Kalau sudah siapa yang berpuasa satu hari ketika dia meragukan hari itu sudah Ramadan apa belum Ramadan, sudah masuk hilal apa enggak, maka orang yang puasa dalam meragukan itu, ragu masuk bulan Ramadan apa belum, maka itu berarti sudah bermaksiat kepada Abul Qasim yang dibilang semalam ya. Abul Qasim itu siapa nih? Nabi Muhammad? Nabi Muhammad siapa kunyahnya? Kunyah. Apa itu kunyah? Kayak Abi Antum siapa kunyahnya? Abu Nabil. Kalau Nabi siapa kunyahnya? Nabi juga punya kunyah. Abu juga dia Abul Qasim. Iya, nggak tahu Abul Qasim itu siapa? Abul Qasim itu adalah nama Nabi yang disandarkan kepada anaknya. Siapa anak Nabi? Al-Qasim. Al-Qasim itu anak Nabi yang besar ya. Anak Khadijah, tapi meninggal ketika kecil. Siapa anak laki-laki Nabi? Qasim. Ada lagi Ibrahim.
dari ibu yang lain. Ya, anak Nabi yang laki-laki itu nggak tahu ya. Makanya nggak tahu Abul Qasim. Ya, Abul Qasim itu anak Nabi itu. Cuma dengan Abi Antum anaknya Nabil. Nabil itu anak Abi kan, saudara tertua. Ya, siapa yang berpuasa pada hari yang dimana hari itu ragu kita sudah masuk Ramadan apa belum Ramadan. Nah, boleh mendahului Ramadan. Harus yakin kita, wah ini dah masuk, dah pasti masuk hilal ini, baru boleh puasa Ramadan. Kalau puasa di dalam hari yang diragukan itu berarti puasa maksiat kepada Nabi lagi, durhaka sama Nabi. Abul Qasim. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Jadi ini adalah larangan untuk mempuasakan bulan Ramadan ketika masih meragukan belum masuk hilal atau tidak masuk. Makanya Nabi bilang, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berhari rayalah kamu karena melihat hilal. Kalau kamu ragu, ya tidak nampak samamu hilal, maka genapkan aja. Sya'ban itu 30 atau Ramadan itu 30. Kalau sudah 30 umur Ramadan, kalau sudah 30 umur Sya'ban, itu nggak ada yang 31 Sya'ban, nggak ada pasti bulannya bulan baru lagi. Karena bulan itu paling banyak 30. Di 29 kita melihat. Di 30 kalau tidak juga masuk berarti besoknya sudah pasti tidak ada lagi bulan. Ya, bulan 31 tanggal 31 tidak ada. Oke? La tasumu qabla Ramadan dari Ibnu Abbas ini. Dari Ibnu Abbas ini larangan tentang apa tadi? Puasa sebelum masuk Ramadan. Wa an Ibnu Abbas. Tapi orang kok gampang-gampang aja. Belum datang hilal dia udah bilang puasa besok bulan Ramadan itu jatuh pada tanggal sekian. Padahal masih 2 bulan lagi Ramadan. Ya. Padahal masih setahun lagi puasa Ramadan tahun depan. Dia sudah bicara sekarang. Ini aja bilang tidak boleh puasa mendahului hilal Ramadan. Nah, ini contohnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai Abdullah dan bapaknya Abbas, kedua-duanya. Berkata Abdullah bin Abbas, Rasulullah telah bersabda, kata Ibn Abbas, la tasumu, jangan kalian puasa, kalian tidak boleh puasa qabla Ramadan, sebelum masuknya bulan atau hilal Ramadan. Sumu li ru'yatiha, ini dia. Wa aftiru li ru'yati, berpuasa karena melihat hilal, berhari raya ketika melihat hilal. Fa in halat, apabila kamu terhalang keadaanmu dunah, kamu halmu tidak bisa menengok, menampak sama mughayatun fa'akmilu. Kalau kamu tidak nampak hilal fa'akmilu salasin yauman, maka bulan Sya'ban itu kamu penuhkan menjadi 30 hari. Rawahu Tirmizi wa qala hadis sahih hasan sahih. La yataqaddamanna, ini larangan lagi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yataqaddamanna, jangan kamu sekali-kali sungguh-sungguh, jangan kamu mendahului salah seorang kamu berpuasa di bulan Ramadan yaumin au yaumain. Mendahului belum masuk Ramadan sudah puasa dia, sebelum Ramadan 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan sudah puasa dia. Jangan begitu kamu, kata Nabi yang diceritakan oleh Abu Hurairah, la yataqaddamanna ahadukum, jangan kamu berpuasa, salah seorang kamu jangan kamu berpuasa mendahului Ramadan itu 1 hari atau 2 hari. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu shauma,
Kecuali kalau seorang laki-laki berpuasa bukan karena puasa Ramadan, tapi puasa sebelumnya, puasa sunnah atau puasa Daud, itu tidak masalah. Tapi kalau atas nama Ramadan, jangan mendahului Ramadan, baik itu 1 hari apalagi 2 hari. Falyasum zalikal yaum, maka berpuasalah pada hari yang ada hari Ramadan, bulan Ramadan hilalnya. Oke ya. Bab ma yuqalu 'inda ru'yah hilal. Ada enggak diajarin oleh guru-guru antum? Apa hilal? Iya, hilal. Apa doa yang dibaca ketika melihat hilal? Babu ma yuqal, apa yang dibaca inda ru'yatil hilali, ketika melihat menampak hilal. Apa hilal? Tanda masuknya bulan Ramadan, 1 Ramadan, hilal Ramadan. Sudah masuknya bulan Ramadan tanggal 1 berarti. Tapi dimulai dari malam ya. Hari itu dimulai dari 1 Ramadan itu malam hari atau siang hari dulu? Malam harinya sudah malam. Ya kayak kita malam pertama kan belum puasa kita kan, siangnya. Siangnya masih Sya'ban ya. Apa yang dikatakan seseorang kalau dia melihat hilal? Apa dibacakan tadi semalam itu apa? Pasti tidak baca ya. Padahal ada sunnahnya. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh ya. Apa yang dibawa oleh Nabi, ambil, amalkan. Wa ma nahakum anhu Nah, ini ada yang dibawa Nabi kalau seseorang melihat hilal, apa yang dibaca? Nah, ini dibaca. Dari Tolhah, dari An Tolhah bin Ubaidillah, dari Tolhah anak putranya Ubaidillah. Jadi bapaknya Ubaidillah, anaknya Ubaidillah itu Tolhah. Nah, Tolhah ini yang ngomong nih. Semoga Allah meridhai anhu. Ya berarti bapaknya Ubaidillah ini enggak Islam mungkin. Tolhah radhiyallahu anhu aja nih. Ya, masih musyrik dia bapaknya mungkin. Tolhah bin Ubaidillah berkata, ya, Nabi SAW bersabda, anak Nabi ini dari Nabi katanya. Kana idza ra'a, adalah Nabi ini apabila melihat hilal, apa kata Nabi? Kalau Nabi yang melihat hilal apa katanya? Kalau Nabi yang berucap, berdoa, berarti kita wajib mengikuti Nabi. Ini makna daripada surah Al-Hasyr. Wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa oleh Nabi, pengajaran sunnah Nabi yang dibawa Nabi, maka ambil. Nah, ini kita ambil ya, kita hafal, coba hafal ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Allahumma ahillahu. Ya Allah, nampakkan hilal 1 Ramadan kepada kami. Ahillahu alaina. Ya Allah, nampakkan ahillani, hilalkanlah kepada kami hilal 1 Ramadan dengan aman dan iman. Bil amni wal iman. Ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah hilalu rusdin. Hilalu rusdin. Apa hilalu rusdin? Arus bidhammi sukun wa fathatain, artinya diddul ghaib. Nah, lawan daripada ghaib. Ya. Rusdi itu lawan dari ghaib. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, apa? La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu apa rusdi? Qad tabayyana rusdu minal ghaib. Sudah nyata petunjuk dengan kesesat. Apa rusdu ini? Din Abu Bakar. Apa ghaib ini? Din Abi Jahal. Berarti yang
agama Abu Bakar terus, ya, dinul haq, amalan soleh, semua amalan agama daripada Abu Bakar. Sementara Abu Jahal agamanya apa? Agama sesat, batil. Masa batu disembah? Bodoh nak itu. Batu nggak bisa bergerak, nggak bisa menciptakan, malah dia diciptakan. Dipecahkan kepala pecah, ditumbangkan pakai eskavator, hancur semua itu. Kayak patung-patung di India. Nah. Dimasukkan ke dalam parit, dimasukkan ke dalam got, dimasukkan ke lembah. Nggak ada melawan apa-apa deh. Itu pula yang mau disembah. Batil lah tuh. Batil. Coba ulang lagi. Doa tentang kalau kita melihat ru'yah hilal, kita melihat hilal masuk satu, apa dibaca? Ulang lagi. Antol Hatta Ibnu Ubaidillah, putra Ubaidillah, Tolha putra Ubaidillah. Semoga Allah ridho kepada Tolha, kepada Ubaidnya enggak. Kenapa? Karena dia enggak Islam. Kenapa kita harus baca syahadat? Orang enggak baca syahadat enggak Islam lah. Walaupun baik ya, kayak Abu Thalib baik enggak? Nah, kenapa? Untuk apa saksi itu? Pendaftaran ulang masuk. Sekolah aja pakai pendaftaran, apalagi masuk surga. Bisa kita masuk aja tanpa daftar. Kalau Islam ini masuk apa nih? Masuk neraka apa surga? Islam. Masuk surga. Ada enggak pendaftaran masuk surga? Apa pendaftarannya? Syahadat. Nah, ini baru mantap. Pernah ada seorang bertanya, apa kata seseorang kepada Zakir Naik? Hari itu ada di YouTube-nya lah. Apa pendapatmu wahai Zakir? Ada orang Kristen sentimen dia. Masa orang Islam banyak jahat-jahat? Tukang begal lah, tukang rampok, tukang korupsi lah. Ya masuk surga pula dia semua. Kami orang Kristen tidak ada mencuri, tidak ada merugikan orang, malah banyak sumbangannya, bantu pembangunan masjid, sekolah, irigasi lah, menyantuni janda-janda, orang-orang miskin, fakir miskin. Masa orang baik-baik di Kristen tidak masuk surga, sementara orang Islam banyak korupsi, banyak begal juga, banyak tukang tipu, tukang colong, tikus-tikus berdasi misalnya ya. Kok masuk surga dia? Nah, gimana jawabannya? Kalau tikus-tikus berdasi orang Islam, ya, dia mencuri, dia jahat sama siapa? Dia sama manusia. Sama manusia, sama dunia yang hina, yang kecil sikit ini. Tapi kalau orang non-Muslim tidak mau bersyahadat, tidak menyatakan Allah itu satu-satunya sesembahan, tidak ada sesembahan, tidak mau dia. Maunya sesembahan itu banyak, Yesus lah, selain Allah lah. Tidak mau mengakui, tidak percaya dia Allah itu telah bersaksi syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman. Nabi Allah itu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain dia. Malaikat juga bersaksi. Masa dia nggak mau bersaksi? Allah menyaksikan sendiri, nggak ada Tuhan di langit. Nggak percaya dengan Allah bersaksi nggak ada dia Tuhan. Dia nggak percaya, kalau nggak mau mengucapkan nggak percaya, itu namanya ya. Nafis nggak dipercaya, mau nggak? Jangan percaya sama nafis. Kentutnya bau itu, ya, ketiaknya masem. Gitu aja dibilang marah ya? Nggak usah percaya, taiknya busuk tuh. Bagaimana Allah nggak dipercaya?
Marah enggak Allah? Marah. Kenapa enggak diucapkan la ilaha illallah? Allah itu enggak ada sesembahan selain Dia. Kenapa kita enggak meyakini tidak ada sesembahan? Kok masih percaya ada yang bisa disembah selain Allah? Marah enggak Allah itu? Marah. Allah sendiri sudah bersaksi Dia enggak ada selain Dia, Tuhan. Apa bunyi saksinya? Surah Ali Imran ayat berapa tuh? Ayat berapa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya kan? Bersaksi tak Allah itu? Bersaksi. Saksi apa? Tentang apa Allah bersaksi? Tentang bahwa Dia tidak ada Tuhan selain Dia, nggak ada. Kalau ada itu bohong itu, dusta itu. Ya kan? Percaya nggak dusta kalau ada Tuhan selain Allah? Tapi orang kafir nggak mau. Nggak mau mengucapkan Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib juga nggak mau. Makanya dimasukkan ke neraka walaupun dia baik. Membantu Nabi dia. Betul nggak? Betul nggak Abu Thalib itu membantu dia? Ya, nggak boleh kamu halang-halangi. Nggak boleh kamu sakiti ponaanku ya. Awas kau sakiti. Langkahi mayatku ya. Nah gitu nyawanya ditaruhkan. Ya, keselamatannya ditaruhkan kepada kaumnya. Baik dia, tapi neraka. Karena dia tidak percaya kepada syahidallahu annahu la ilaha illahu. Begitu juga kalaulah masuk sekolah, kuliah S1, S2, S3, S-teler, ya harus melakukan pendaftaran dulu. Ya, secara administrasinya dilengkapkan dulu, syarat-syaratnya ijazah, fotokopi ini dan itu. Ketika kami masuk sekolah man, mendaftar dulu kita, itu baru masuk sekolah man. Masuk kuliah, daftar dulu. Masuk STIQ, daftar dulu. Masuk SD juga, daftar dulu. Ini masuk surga nggak daftar? Tidak ada pendaftaran, gimana lah? Mana bisa? Betul nggak ya? Betul. Jadi bagusnya itu apa? Mendaftarkan dulu kita. Oke. Satu lagi hadis ya. Apa itu? Nengok apa? Ayat apa itu? Syahidallah. Ayat 18 itu. Ya ayat 18, 19 ya. Iya, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah saja bersaksi tentang dirinya, tidak ada Tuhan selain kita. Kok nggak mau bersaksi? Jadi orang yang nggak mau bersaksi tidak ada ilah selain Allah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah dengan benar. Nah, berarti dia kufur kepada Al-Imran ayat 19 tadi. Inna dina indallahil Islam. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Nah, harus gitu. Terakhir bab fadlus sahur wa ta'khir malam yakhsha tulu'il al-fajr. Keutamaan sahur di akhir-akhir waktu. Nah, bab fadlus sahur. Ya, sangat diutamakan bersahur itu ketika waktunya hampir-hampir habis. Itu yang paling afdal ini. Ini ada bab dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, bab fadlus sahur, bab fadlus sahur ya. Wa ta'khiruhu malam yakhsha tulu'il al-fajr. Mengakhirkan waktu sahur selama tidak khawatir kesiangan, terbit
terbit fajar selama tidak melanggar terbit fajar, bukan imsakiyah. Kalau ada orang imsakiyah sebelum 10 menit sebelum azan, batil apa benar itu? Imsakiyah belum. Imsakiyah itu kalau ada bunyi serine tanda masuk imsak, itu terus saja makan 10 menit sampai azan. Makan aja. Itu utama itu. Sahur yang paling utama itu ketika serine meraung-raung. Makan itu. Biar aja orang ketawa nih, Mak. Kita lebih mengutamakan kata Nabi yang bilang, "Wa ma'atakum rasul." Ini Nabi yang bilang nih. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkah. Apa keberkahan itu? Berkah itu apa artinya? Bukan lagi berkah, lagi barakah. Ya, barakatun. Banyak sekali berkahnya. Berkah apa? Dawamul khairi, banyaknya kebaikan-kebaikan pada sahur. Apa kebaikan sahur? Tahu ente? Kebaikan sahur. Iya, sahur itu baik. Tasahharu fa inna fis sahuri suhuri barakatun. Dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, bersahurlah kalian, sesungguhnya pada sahur tadi ada keberkahan. Banyaknya kebaikan. Satu lagi, wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah bersahur bersama Nabi, kata Zaid bin Sabit. Summa qumna ila shalah. Kemudian kami mendirikan salat. Qila kam kana bainahuma? Ya. Berapa lama sahur menjelang mendirikan sholat? Qumna ila sholat. Kapan waktunya itu? Sahur dengan azan. Dengan azan sholat. Qumna ila sholat. Ya, azan dan langsung sholat. Ini qumna ini menuju sholat ini. Kemudian kami mendirikan atas sholat subuh ya. Qil, berapa jaraknya nih? Antara sahur dengan waktu sholat. Waktu masuknya menahan. Kana bainahuma adalah antara sahur dengan sholat itu jaraknya mana? Qadru 50 ayat. Muttafaqun alaih. Berapa banyaknya? Sahur itu sebentar, teman. Ukurannya sebanyak 50 ayat, 50 bacaan ayat. Itu lamanya. Enggak lama-lama kan? Udah 31 menit, 33 nih. Sudah cukup? Cukup ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita sambung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Iya. Oke. Hah? Apa? Ya langsung pulang. Paling 5 menit lagi lah. Hilangkan capek ya. Salam.